Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Sebelum Kutukan Dekade 8 Kuda Putih Guruh 1 ke utara. Kemudian malaikat Garuda ke barat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kutukan dekade ke-8 yang merupakan petunjuk yang diterima oleh Musa (3.500 tahun yang lalu. Itu merupakan juga ringkasan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 68, kitab Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 46, di mana kepada orang Israel itu dipersilahkan oleh Tuhan memilih berkat atau kutuk. Kalau taat kepada firman Tuhan, tidak sedikit pun ada mengait dengan berhala, maka Tuhan mencurahkan berkat. Tapi kalau tidak taat dan tidak mau menjadi hamba Tuhan, maka kutuk yang terjadi. Bapak yang kasih Tuhan, dan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, Musa itu menubuatkan suatu kutukan dekade ke-8. Artinya kalau bangsa Israel itu nanti setelah 80 tahun maka akan terjadi hukuman murka Tuhan dan kemusnahan, dan peristiwanya itu sangat cepat. Itu seperti juga yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23, bahwa di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu hukuman murka Tuhan itu diberitakan. Itulah 7 meterai, 7 mesabo, dan 7 bokor murka Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diizinkan bangsa pilihan Tuhan atau Zaitun asli itu mengalami pembuangan. Tujuannya supaya keselamatan itu sampai kepada zaitun liar. Kita baca Roma pasal 11 ayat 11-12. Roma pasal 11 ayat 11-12. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi semuanya itu diatur oleh Tuhan. Israel itu banyak melakukan pelanggaran supaya keselamatan itu datang kepada goyim. Kalau pelanggarannya saja menjadi kekayaan bagi dunia, apalagi nanti kalau zaitun asli itu menjadi sempurna, pasti terjadi suatu hal yang sangat dahsyat. Bukan cuma kekayaan, tetapi 7 perkara itu nanti akan diterimakan kepada imamat rajani. Jadi Musa ini melihat di dalam doanya, di dalam Mazmur 90 ayat 10 tentang 70 tahun atau 80 tahun
dan peristiwa atau nubuatan tersebut digenapi pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pelajaran tentang pohon ara. Pertama kita baca Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya, terima kasih. Ketika Tuhan Yesus ya ditahbis sebagai raja dari suku Daud, kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, kemudian terjadi penyucian bait Allah, kemudian Tuhan kembali ke Betani, ke tempatnya Maria, Marta, Lazarus itu, ya. Dan paginya kembali ke bait Allah. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu lapar. Ya, pada pagi harinya kembali ke kota, ke Yerusalem, Tuhan itu merasa lapar. Kemudian ia melihat pohon ara. Bapak mengasihi Tuhan, tetapi ketika dicarinya buah dari pohon ara tersebut tidak ada. Kemudian pohon ara itu dikutuk, ya, tidak akan berbuah selama-lamanya. Bahkan seketika itu juga pohon ara tersebut kering sampai ke akar-akarnya. Ya, kering sampai ke akar-akarnya. Murid-murid melihat peristiwa tersebut tercengang. Ya. Perhatikan ini pelajaran pengajaran tentang pohon ara. Kemudian kita baca Matius pasal 24 ayat 32 sampai 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Terima kasih. Ya, ketika murid-murid itu bertanya tentang kapan bait Allah itu diruntuhkan dan kapan dan apa tanda kedatangan Tuhan dan tanda akhir zaman, kesudahan dunia atau kiamat. Jadi ketika Tuhan Yesus ya menjawab pertanyaannya para murid tentang kalau bait Allah runtuh itu sudah berlalu tahun 70 Masehi, tetapi tanda kedatangan Tuhan dan tanda dari kiamat. Maka setelah Tuhan berbicara panjang lebar, maka Tuhan memerintahkan kita menarik pelajaran tentang pohon ara. Ya, di dalam Matius pasal 21 tadi, ya pohon ara itu dicari buahnya, tidak ada, maka dikutuk oleh Tuhan sampai kering ke akar-akarnya. Pohon ara itu menunjuk kepada ya zaitun asli atau orang Israel. Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan nanti menjelang kedatangan Tuhan, tariklah pelajaran tentang pohon ara. Kalau kamu melihat pohon ara yang dikutuk tadi, ya, yang dikutuk dalam Matius pasal 21 tadi mulai melembut dan mulai bertunas, sekalipun tadinya sudah mati, kering sampai ke akar-akarnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Maka ketika pohon ara itu mulai melembut dan mulai bertunas, Tuhan katakan musim panas sudah tiba. Dan ketika pohon ara tersebut mulai melembut dan bertunas, maka waktunya itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian
Tuhan mengatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya. Yang dimaksudkan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu, tidak akan musnah. Kalau dalam terjemahan lama saya bacakan Matius 24 ayat 34. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa bangsa ini tidak akan lenyap sebelum segala perkara itu jadi. Ya, jadi yang dimaksudkan angkatan, ya tentunya yang menjadi fokus pembicaraan Tuhan itu bangsa ini, bangsa Israel. Sampai nanti, Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa-peristiwa akhir zaman sampai kedatangan Tuhan, bangsa ini tidak akan lenyap. Nanti kita perhatikan, kok Tuhan berkata demikian itu ada apa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kemungkinan ya pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Kan itu Tuhan dalam perjalanan untuk pentahbisan raja. Ya, yang mentahbiskan siapa? Ya rakyat. Ya. Melalui elu-elu yang mereka elukan sepanjang perjalanan. Kalau orang bait Allah masa bodoh, ya. Kemudian Tuhan menyucikan bait Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kembali ke Betani. Itu kurang lebih ada waktu ya sekitar 2 hari. 2 hari itu sama dengan 2000 tahun. Karena memang hampir 2000 tahun itu zamannya Tuhan memperhatikan zaitun liar. Ya. Zamannya Tuhan memperhatikan zaitun liar. Namun ketika Tuhan hampir datang dan hampir kiamat, maka zaitun pohon ara tadi mulai bertunas, artinya mulai hidup lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Satu pohon yang sudah mati sampai ke akarnya bisa hidup. Seperti halnya bangsa pilihan Tuhan itu sudah mati, hilang, ya tercerai-berai dan mengalami penganiayaan yang tiada taranya. Namun demikian, karena Tuhan itu sudah menetapkan di dalam Matius pasal 24 ini, maka tepat 14 Mei tahun 1948 ya Israel itu hidup lagi di muka bumi, artinya merdeka. Nah, 1948 ditambah 80 ya, tambah 80 ya 2028 lebih separuh, karena kan bulan Mei. Nah, itu menunjuk kepada 2029 pertengahan, itulah sudah kedatangan Tuhan dan kiamat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Maksudnya demikian ya. Jadi tariklah pelajaran tentang pohon ara ya. Jadi dengan memperhatikan zaitun asli, kita nanti akan memahami bahwa akhir zaman itu sudah sangat dekat dan bangsa itu tidak akan musnah sebelum semuanya terjadi. Lebih mudah langit bumi seisinya itu musnah daripada firman Tuhan ya, sebelum firman Tuhan itu digenapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kok Tuhan bersabda bahwa generasi atau angkatan atau bangsa ini, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel tidak akan berlalu, tidak akan musnah. Itu diucapkan dalam perjanjian baru. Mengapa Tuhan kok bersabda demikian? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tentu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tahu, ya, yang matanya itu tertuju kepada semua umat manusia yang ada di bumi, bahkan seluruh umat manusia yang ada di bumi yang jumlahnya pada akhir zaman ini kurang lebih 8 miliar.
Itu di mata Tuhan itu cuma setitik air dalam timba, cuma sebutir debu di dalam neraca. Tuhan tahu semuanya. Sampai Tuhan mengatakan, pohon ara ini sudah mati, sudah kering sampai ke akar-akarnya, tapi itu bisa bertunas. Kalau itu terjadi, itu suatu keajaiban. Ya, dan bangsa ini tidak akan musnah sebelum apa yang ditanyakan para murid kedatangan Tuhan dan kiamat itu datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu maha tahu apa yang dirancangkan dan diperbuat bangsa-bangsa terhadap umat pilihan Tuhan. Ya, kita akan baca Mazmur 33 ayat 10 sampai 13. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ya, jadi rancangannya manusia, rancangannya bangsa-bangsa itu bisa gagal. Tetapi rancangan Tuhan itu tidak akan gagal. Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan melihat semua rancangan, semua hatinya manusia. Ya. Kemudian kita baca Mazmur 83 ayat yang ke-2 sampai 4. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Terus sampai ayat 12. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot Sela. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah dan Salmunah, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya, jadi Tuhan itu tahu kalau pada zaman dulu, zamannya Raja Daud, Bapak Ibu ngasih Tuhan, bangsa-bangsa itu bersatu, hendak menghancurkan umat pilihan Tuhan, sampai dikatakan dalam ayat 4 tadi, kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Nah, ini zamannya Mazmur, zamannya Daud. Tuhan tahu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca juga Yeremia 31. Ayat 31 sampai 37. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam,
yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Perhatikan ayat 36 dan 37. Tuhan semesta alam namanya, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Inilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kalau aturan untuk matahari, bulan, bintang, dan laut, ya itu tidak berubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka aturan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Israel itu juga tidak berubah. Dan Israel itu akan tetap menjadi suatu bangsa di hadapan Tuhan yang memilihnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kemudian kita baca Yeremia 33 ayat 22 sampai 26. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Nah, di hadapan Tuhan, ucapan seperti itu merupakan suatu penghinaan kepada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, suatu penghinaan kepada Tuhan. Mari dilanjutkan. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Ya, terima kasih. Jadi bangsa yang dipilih Tuhan itu akan tetap ada. Bahkan dari keturunannya nanti akan muncul raja kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah pencipta langit bumi seisinya yang pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan janjinya itu kekal. Apapun kondisinya Israel, sekalipun seperti pohon ara yang sudah mati, kering sampai ke akarnya, Tuhan bisa membuat ya bertunas kembali, memiliki kehidupan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kita akan baca Yeskiel 35 ayat 10 sampai 13. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Jadi ketika Seir itu Edom itu Esau yang akhirnya beranak cucu menjadi banyak bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, ya. Itu dendam kesumatnya, ya, musuh bebuyutannya. Sekalipun para orang tua mereka itu sudah diperdamaikan, tetapi anak cucunya ini ya sangat membenci. Dan mereka tuh terus mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan dikatakan aku ada di situ ketika kamu ngomong seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita juga mesti hati-hati tentang perkataan kita kepada sesama kita. Apalagi terhadap sesama hierarki, terhadap sesama tubuh Kristus.
Karena dia sebagai kepala, ya, ada di tengah-tengah kita. Bahkan batin kita, hati kita ini kan baitnya Roh Kudus. Dia yang ada di sini tuh mendengarkan semua ucap kata kita. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau apa yang dikatakan Sir terhadap Israel adiknya saja, Tuhan tuh mendengar. Dan itu satu penghinaan terhadap aku, guru besar, ya, menunjuk pada Tuhan. Apapun yang kamu katakan, bahkan lebih banyak lagi Tuhan katakan, aku tahu semuanya, aku mendengar semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita itu mesti harus dikendalikan. Kalau Raja Daud, Raja Salomo itu sampai minta supaya di dalam lidahnya itu ada Tuhan taruh penjaga supaya jangan sampai salah ucap, jangan sampai salah ngomong terhadap sesamanya. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Kok sampai bangsa-bangsa pada zaman PL itu sedemikian bencinya kepada Israel dan Yahudi? Itu sebenarnya merupakan, ya, perwujudan atau aplikasi dari Kejadian 1, maksud saya Kejadian 3 ayat, ya, ayat 15, di mana permusuhan antara ular dan benihnya perempuan itu, dan itu akan terus bermusuhan sampai nanti kita pai pasal 20 digenapi. Nah, menjadi kaki tangan dari ular, ya Tuhan memakai bangsa-bangsa yang tadi mengucapkan perkataan-perkataan permusuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi permusuhan itu sudah ada sejak di Taman Eden. Dan ular itu sangat tahu siapa yang punya potensi untuk nanti menurunkan benih ilahi. Maka sebisa-bisanya bangsa itu dimusnahkan. Ya, sebisa-bisanya bangsa itu dimusnahkan. Seperti tadi sudah kita baca di dalam kitab, ya, Mazmur, Yeremia, Yeskel tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengerti semua kondisi manusia pada zaman PL. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan, ya, kalau Tuhan tuh melakukan sesuatu tuh bukan tanpa maksud, punya tujuan yang jelas dan yang merupakan nubuat. Ya, dia mengutuk pohon ara kering. Lah beberapa hari kemudian pohon ara itu sudah bertunas dan Tuhan mengatakan itu sebagai tanda, ya, kedatangan Tuhan dan tanda akhir zaman. Dan Tuhan mengatakan bangsa ini akan tidak akan musnah. Sekalipun semua PL mengatakan, ya, bangsa-bangsa yang tadi disebut itu mengatakan tidak memusnahkan. Mengapa demikian? Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus Kristus itu suku Yehuda. Ya, suku Yehuda. Ketika suku Yehuda ini, ya, bergabung dengan Benyamin dan Lewi membentuk satu kerajaan selatan, maka selanjutnya disebut, ya, Yahudi, dan pada akhir zaman lebih populer sebutan Yahudi. Kalau Israel itu 10 suku kerajaan utara. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya melalui bangsa Yahudi ini Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi seisinya itu menjadi manusia. Orang mungkin berpikir, Tuhan kok jadi manusia? Bapak yang kasih Tuhan, itu karena kasihnya Tuhan kepada manusia. Kok bisa? Ya bisa. Wong Tuhan itu menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, ya, berkembang sekarang ini sudah banyak yang mati. Sekarang ini sudah menjadi 8 miliar.
Masa dia mau menjadi manusia tidak bisa? Sangat bisa. Dan apa tujuannya? Supaya Tuhan itu memahami kondisinya manusia yang penuh kesengsaraan. Dan dia memberikan contoh jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia yang sengsara itu kalau pengen kembali ke surga. Tempat dahulu rohnya ya itu ada di surga. Sebelum kita ini turun ke bumi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, roh kita itu ada di surga. Bahkan ada yang sudah sejak zamannya Nabi Nuh, mereka berjuang membantu penyelamatan pada zamannya Nabi Nuh. Bahkan Ayub itu dikatakan ketika Tuhan menciptakan langit bumi seisinya, mengatur jalannya, ya, air hujan, terus Tuhan membentuk kamar untuk salju. Ayub itu sudah ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah kemudian manusia itu diturunkan ke bumi melalui pintu gerbang, yaitu mamahnya masing-masing. Mamahnya itu adalah para malaikat yang di bumi yang ditugas untuk mengurus anaknya itu, dididik, diajar, ditempa, dibentuk seperti Ulangan pasal 6 itu, supaya nanti pada akhirnya mereka itu terbentuk menjadi penyembah-penyembah. Tadi dikatakan penyembah-penyembah yang benar, Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi karena akhir zaman dosa semakin memuncak, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, orang tua membunuh anak-anaknya ketika masih janin, dibuang di kalenan, dibuang di pinggir jalan, dibuang di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu mencintai anak-anak kecil. Banyak anak-anak kecil itu dibawa sama Tuhan ke pastori. Tuhan menemukan mereka tuh di tempat sampah. Tuhan menemukan mereka tuh di tempat-tempat yang tidak layak. Kalau di tempat sampah itu berarti mereka tuh sudah menjadi bukan manusia badan jiwa roh, tetapi seperti roh gentayangan. Tapi kemudian diselamatkan sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, diselamatkan sama Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai anak-anak kecil. Tuhan itu mencintai kita semua manusia. Tuhan menyelamatkan kita, dan Tuhan itu punya satu komitmen bahwa seluruh umat manusia ini nanti pada saatnya akan menyeru nama Yesus, akan menyeru nama Tuhan dan akan sujud. Semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat-ayat terakhir itu mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita semuanya orang yang masih hidup sekitar 8 miliar ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu menyayangi apa yang menjadi ciptaannya. Apalagi umat yang dipilihnya, yaitu pohon yang diibaratkan sebagai pohon ara. Yang terjadi atas pohon ara itu hampir sama dengan apa yang terjadi atas kebun anggur, ya. Matius 21 ayat 43. Karena penyewa kebun anggur itu tidak tepat, ya, tidak memberikan bagiannya, maka kebun anggurnya itu diambil dan dipercayakan pada suatu bangsa yang akan memberikan buah kerajaan. Jadi diambil, seperti juga pohon ara tadi mati, tapi pada akhir zaman mulai bertunas. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Mulai bertunas. Kita akan membaca Yesaya 62. Kita baca ayat 1 sampai 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu,
dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan menggirang hati atasmu. Ya, ini janji Tuhan kepada Sion. Sion secara fisik di dalam zamannya Yesaya, yaitu kerajaan Daud. Ya, Israel. Jadi Israel itu pengantinnya Tuhan. Israel itu pengantin perempuan, mempelainya Tuhan. Sejak zaman perjanjian baru, Bapak yang kasih Tuhan. Maka Tuhan yang berjanji tersebut, ya, di dalam Yesaya 46 ayat 1, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, Tuhan itu akan tetap setia, akan menggendong, akan bertanggung jawab. Lah, untuk pelaksanaan Tuhan menggendong dan bertanggung jawab itu dipakainya lah, ya, malaikat Garuda dan tim yang dari timur ini. Yesaya 46 ayat 9 sampai ayat 11. Bapak yang kasih Tuhan, untuk mewujudkan, ya, penyelamatan dari pohon ara, ya, yang tadinya mati kering sampai ke akarnya, namun kemudian hidup lagi, ya, tahun 48, dan itu nanti akan berlangsung sampai 80 tahun, dekade kutukan, dekade yang ke-8. 48 ditambah 80 tadi sudah saya katakan, 28 ditambah sampai bulan Mei, berarti pertengahan 2029. Itulah kedatangan Tuhan atau akhir zaman, seperti ketetapan masa kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, kemudian untuk terwujudnya, untuk membangkitkan cemburunya Zaitun asli yang melanggar tadi di dalam Roma 11 ayat 11 sampai 12, maka Tuhan memakai zaitun liar yang buruk, yang jelek. Tapi Tuhan melakukan MP3, dididik, diajar, ditempa, digembleng dengan berbagai macam, ya, gathering atau outing, ya, dengan game-game yang membentuk, menempa, seperti yang dilakukan Musa kepada generasi baru Israel yang lahir di padang gurun, sehingga terbentuk tentara baru yang usianya itu 20 tahun ke atas. Mereka itu adalah tentara-tentara yang akan melakukan perang Kanaan di dalam kitab Nabi Yosua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, gerakan Kuda Putih adalah kegerakan akhir zaman untuk membangkitkan cemburunya Israel supaya, ya, full sepenuhnya balik kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yaitu firman yang menjadi daging, yang saat kedatangannya yang pertama ditolak Israel. Jadi waktu firman itu menjadi daging dalam wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Israel itu menolak. Kita bisa baca, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Tidak usah dibaca, ya, nanti dibaca di rumah, PR. Jadi Israel itu menolak. Padahal Israel itu miliknya di dalam perjanjian lama. Tetapi menolak. Karena apa? Karena penampilannya tidak seperti harapannya. Harapannya Israel, Mesias itu tampil sebagai prajurit yang gagah, berani, berperang seperti Daud, mengalahkan bangsa-bangsa, kemudian memberikan kemuliaan seperti pada zamannya Daud Salomo. Tapi Tuhan katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, waktu Tuhan ditanya sama Pilatus,
Jadi engkau raja, kamu udah ngomong, ya, kamu mengatakannya. Nah, Pilatus paham ya makna tersebut, sehingga di atas kayu salib itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu raja orang Yahudi. Ketika orang Farisi, orang Bait Allah mengatakan diganti, jangan gitu. Apa yang sudah ditetapkan tidak boleh dirubah. Karena Pilatus mendengar sendiri bahwa dia itu adalah raja. Ya. Tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hierarki tubuh Kristus yang berjumlah 568, 1770, 490, dan hierarki kedua itu semua hamba Tuhan, imam-imam dan jemaat yang terlibat di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus akan bersatu padu, ya, membangkitkan cemburunya Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Israel yang sudah mulai melembutkan hatinya, nanti akan terjadi, ya, kemarin saya katakan ada Jewish Messianic, ya, dan ada, kalau Jews itu seluruh Israel, tapi kalau Yehuda, ya, Yehuda itu ya cuma orang 3 suku, Yehuda, Benyamin, dan Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti akan terjadi pertobatan tersebut. Kita baca Zakaria pasal 12. Zakaria pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 14. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ini suatu nubuatan. Ya, nanti kalau roh Tuhan itu dicurahkan, Israel itu dilembutkan, maka dia akan meratap atas peristiwa yang telah dilakukan 2000 tahun yang lalu, di mana yang menyalibkan Mesiasnya. Dan apa yang ditulis dalam Zakaria 12 ini, itu ditulis secara ringkas di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Bahkan mereka yang menikam itu nanti akan meratap, akan menangis, akan bertobat ketika roh itu dicurahkan sedemikian dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tubuh Kristus yang esa itu haruslah merupakan gabungan dari zaitun asli dan zaitun liar. Tubuh Kristus yang esa itu haruslah merupakan penyatuan dari Goyim, ya, dan Israel. Tidak bisa tubuh Kristus itu cuma zaitun liar saja. Bapak yang kasih Tuhan, kalau sampai terjadi demikian, itu suatu penghinaan. Ya, Tuhan katakan tadi, berarti tidak melibatkan zaitun asli untuk dicangkokkan kembali. Itu satu kesombongan. Roma pasal 11 ayat-ayat yang di bawahnya itu mengatakan demikian. Satu kesombongan. Ya. Namun demikian ada juga teologi yang mengatakan bahwa Israel itu tempatnya sudah diganti oleh gereja. Ya. Itu tidak tepat. Menyalahi apa yang tadi sudah kita baca. Kita akan membaca Zakaria pasal yang ke-6, ayat yang ke-6.
Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Terus. Dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Ya, jadi 4 kuda, ada putih, merah, hitam, dan kelabu. Ya, Nabi Zakaria itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan penglihatan, mendapatkan pewahyuan bahwa kuda hitam itu nanti ke tanah utara. Ya, kemudian yang putih itu ke barat. Kemudian yang belang-belang itu ke tanah selatan. Tapi kasih Tuhan, sementara yang merah itu keliling bumi. Merah itu kan damai diambil, jadi seluruh bumi nanti tidak damai, akan terjadi peperangan sampai akhirnya membentuk 2 blok. Maka perang dunia yang ketiga. Tadi pagi saya membaca di TV itu ya, running tag di bawah itu, Amerika itu sudah mengancam kalau nanti Ukraina itu kalah, maka dengan sendirinya Amerika itu perang sama Rusia. Siapa yang ngasih Tuhan? Ya, itu ucapannya demikian. Nanti pelaksanaannya kalau itu cuma rancangan bangsa-bangsa bisa digagalkan Tuhan, tetapi kalau Tuhan memang menghendaki demikian akan jadi, ya. Tadi dikatakan kuda hitam itu ke utara, itu guruh dari Sinim, ya. Kuda putih ke barat. Barat itu berarti ke wilayah barat. Kuda belang-belang itu ke selatan. Kemudian kuda merah keliling dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegerakan kuda putih yang dipimpin oleh malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya, dan secara khusus guruh ke-1 dari Indonesia, itu saat kegerakan kuda putih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malaikat Sang Surya beserta tim dari timur akan bergerak ke barat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ke barat itu secara khusus ya ke Amerika Serikat. Secara khusus lagi itu ke daerah yang disebut Washington. Karena di sana itu Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Yahudi menetap pertama di Washington itu tahun 1795. Dan sekarang itu sangat banyak sekali di sana. Padahal ibu kota Amerika itu ya Washington. Sebelum ditetapkan terakhir ya, memang Amerika itu sudah berpindah-pindah ibu kota itu sampai 8 kali, yang ke-9 menetap di Washington. Tapi itu tidak ada makna apa-apa, itu sejarah. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Washington DC itu menjadi ibu kota sejak tahun 1800, ya, 1800. Padahal 1795 orang Yahudi itu sudah masuk Washington, ya. Kemudian tugas malaikat Sang Surya yang akan bekerja ke barat sesuai dengan Zakaria 6 ayat 6 tadi, sesuai dengan Matius 24 ayat 27. Kedatangan Tuhan itu akan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Jadi membawa berita kedatangan Tuhan itu akan bergerak dari timur ke barat. Dan tugasnya itu ditulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7, yaitu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua manusia yang tinggal di bumi dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan kemudian memberitakan bahwa penghakimannya sudah tiba. Sebab itu kamu harus takut akan Tuhan dan sembahlah Dia. Itu berita yang dibawa dari timur ke barat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan tugasnya itu seperti yang juga yang ditulis di dalam Wahyu 10 ayat 11. Bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum, bahasa, dan para raja. Itu tugasnya malaikat Sang Surya, malaikat Garuda dengan tim dari timur. Ke barat itu memberitakan kedatangan Tuhan. Memberitakan Injil yang kekal, tadi sudah saya katakan. Ya, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Supaya manusia itu bertobat.
ya, bertobat, menyembah Tuhan. Tuhan itu ya bukan nama seperti manusia, ya, predikat seperti umpamanya presiden, manusia, kemudian binatang, itu kan predikat. Tapi presiden itu kan ada namanya karena di muka bumi ada banyak presiden. Seperti manusia, banyak manusia, kurang lebih 8 miliar. Tapi manusia itu masing-masing pribadi itu ada namanya. Di muka bumi ini pun ada Tuhan huruf besar, tapi ada Tuhan huruf kecil. Ya Tuhan huruf kecil ini jumlahnya banyak sekali. Nah Tuhan yang huruf besar itu punya nama. Seperti manusia itu punya nama, maka Tuhan itu punya nama. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kemudian tadi kita sudah tahu tugasnya malaikat Garuda yang akan membawa berita kedatangan Tuhan dari timur ke barat. Kita baca ya supaya jelas. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ya, jadi kedatangan anak manusia itu akan diberitakan oleh tim dari timur atau oleh hierarki yang dipimpin oleh malaikat Garuda, memancar dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tadi dikatakan kan di dalam kuda putih itu bergeraknya ke barat. Jadi bukan ke tanah ya yang ada di Palestina itu bukan, tetapi ke barat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara kita akan baca juga Yesaya 41 ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Ya, ini Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama-tama sekali yang terjadi pada zaman purba bicara tentang Kores yang menaklukkan kerajaan-kerajaan, mulai dari Lydia, kerajaan Lydia itu kerajaan kalau sekarang namanya Izmir, kalau zaman kuno itu disebut Sardis yang ada di Turki itu, ya yang ada dalam kitab Wahyu pasal 23 itu. Kemudian Ionia, jadi Kores itu diberkati Tuhan, mengalahkan raja-raja, kerajaan-kerajaan. Kemudian Ionia itu Yunani. Yunani itu disebut sebagai negeri peradaban atau negeri para dewa dan lain-lain kerajaan. Kemudian ke utara, dia pergi ke utara, ya. Dia tuh asalnya dari timur, karena dia orang Persia. Persia itu kalau zaman sekarang itu Iran, itu kan ada di timurnya, ya, tanah perjanjian, ya, Kanaan itu. Nah, dia tuh pergi ke utara. Bapak yang kasih Tuhan, pergi untuk mengalahkan Babel. Babel itu kan ada di utara. Kalau kita melihat nubuat-nubuat peperangan itu, seperti kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 11 itu kamu lihat apa? Ya pertama melihat, Yeremia itu melihat ya batang pohon badam. Kemudian kamu lihat apa lagi? Melihat tungku berapi datangnya dari utara. Nah itu penyerangan Babel. Nah Kores ini Bapak yang kasih Tuhan ya, kemudian dia datang ke utara mengalahkan Babel. Babel, kemudian Medi Parsi, kemudian apa namanya Yunani, baru kemudian Roma. 4 bagian manusia yang dibagi ya di dalam mimpinya ya apa namanya Nebukadnezar, Daniel pasal 2. Lah ada Babel hancur, Kores masuk ke sana. Ini nubuat yang terjadi pada zaman itu. Tetapi Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya
untuk menyelamatkan Israel itu belum berhenti sampai kepada zamannya Kores. Karena Tuhan Yesus mengatakan nanti zaitun, maksud saya pohon ara itu mati. Tapi menjelang Tuhan datang, dia nanti bertunas. Dan ada waktu 80 tahun sampai kedatangan Tuhan. Itulah kutukan dekade yang ke-8. Sebenarnya kutukan itu justru menjadi berkat untuk umat pilihan Tuhan. Dan itu bukan cuma untuk Israel, itu untuk seluruh umat manusia. Karena seluruh umat manusia nanti juga akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua dan akan menghadapi suatu zaman yang disebut kiamat. Dan semuanya akan menghadapi hukuman murka Tuhan yang berjalan dengan cepat, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Itu diterapkan atas bumi. Jadi kutukan itu untuk seluruh umat manusia, dan terkhusus tentunya Israel. Tadi dikatakan Yesaya 41 ayat 25, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya. Utara itu dulu menunjuk kepada Babel, sedangkan timur, dia berasal dari timur, itu menunjuk kepada Medi Parsi, Persia atau Iran. Kalau sekarang pada akhir zaman ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka sesuai dengan ketetapan masa kitab Wahyu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, nanti saya bacakan di dalam terjemahan lama dari Yesaya 41 ayat 25, bahwa aku membangkitkan seorang dari sebelah utara, maka dia pun akan datang dari sebelah matahari naik. Dia pun akan menyebut namaku dan memijak beberapa penghulu seperti geluh. Geluh itu tanah liat. Selaku orang penjunan yang memijak-mijak tanah liat. Kalau bahasa Jawanya, ingsun nangekake wong saka ing lor, kang majune saka ing wetan, kang nyebut asmane ingsun, nggone ngidak-ngidak marang para penggede kaya marang blethok, kaya kundi kang ngiles-iles lempung. Kundi itu penjunan yang ngiles-iles lempung itu. Bapak yang kasih Tuhan, orang itu dari utara, tapi aslinya dia tuh datang dari timur. Bapak yang kasih Tuhan, jadi itu merupakan nubuatan bahwa Guruh ke-1 dari Indonesia itu nanti akan bergerak ke utara, disertai 10 penatua, disertai 70 penghulu. Kan di dalam hierarki itu 1 itu jajar-jajar, kemudian 70 penatua itu kan masing-masing mengikut kepada satu guru itu, kemudian 490 itu kan masing-masingnya 70. Ada sedikit perbedaan dulu karena ada yang dari timur itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dari Papua itu sebagian ikut guru yang dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi nanti Guruh ke-1 dari Indonesia beserta 10 penatua dan 70 penghulu itu nanti akan bergerak dari timur ke utara. Akan bergerak dari timur ke utara. Kalau kita membaca di dalam media sosial, utara itu sekarang ada sekitar 200 negara yang disebut utara itu, yang berada di sebelah utara dari garis khatulistiwa atau garis lintang atau ekuator. Yang disebut utara itu seluruhnya menunjuk kepada benua Amerika, benua Eropa, benua Amerika Utara, Afrika Utara, Asia Utara, termasuk Rusia dan lain-lain, itu daerah utara, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi utara yang dimaksud di dalam Yesaya 41 ayat 25 itu yang dinubuatkan oleh Daniel, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dari utara itu lebih tepat sasaran itu menunjuk kepada 10 negara Eropa yang muncul pada saat kekaisaran Romawi,
Kemudian kalau di dalam nubuatnya Nabi Daniel pasal 2 dan pasal 7 itu bagaikan 10 jari kaki, ya. Kalau dalam pasal 7 itu sebagaikan 10 tanduk, ya, yang kemudian muncul tanduk kecil yang meninggikan diri, menyombong dan menghujat Allah. Lah tanduk kecil ini mematahkan 3 tanduk. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dalam sejarah itu ya 10 tanduk atau 10 jari kaki itu ada, ya. Jerman, Spanyol, Perancis, Portugal, Swiss, Inggris, Itali, kemudian Ostrogoth, Vandal dan Herulis. Sementara yang 3, ya, Ostrogoth, Vandal dan Herulis ini dihancurkan oleh tanduk kecil yang muncul. Itu nubuatan kitab Nabi Daniel. Nah, yang dimaksudkan utara itu bukan sebanyak negara itu, tetapi Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang dimaksudkan utara itu adalah Eropa. Dan Eropa pun bukan Eropa sebanyak itu, tetapi ya Eropa yang secara khusus adalah merupakan tahta binatang. Tahta binatang dan kerajaannya. Binatang apa? Ya binatang dalam Wahyu pasal 13. Bapak yang kasih Tuhan. Nah nanti guru ke-1 dari Indonesia ini akan bekerja sama dengan guru yang dari Eropa. Nanti kita akan lihat. Kita akan baca Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, tadi di dalam ayat yang ke-1 ada perintah, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Kemudian guru yang ke-1 itu pergi, ya, maka pergilah malaikat yang pertama. Kalau saudara membaca malaikat yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, itu tidak dikatakan pergi, ya. Mereka ada yang menyebarkan debu itu ke langit dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk guru pertama ini dikatakan, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menumpahkan cawannya ke atas bumi dan timbullah bisul. Ya, itu pelentrung. Jadi badannya itu melentrung gitu, pecah. Kalau pecah itu sakitnya ndak karuan. Katakan guru ke-1 dari Indonesia itu pergi ke utara untuk mencurahkan bokor ke-1 yang menimbulkan bisul yang jahat dan berbahaya. Ya, bokor ke-1 itu menimbulkan bisul pekung atau pelentrung, ya, yang berbau busuk dan mengandung racun atau bisa. Itu membuat manusia itu menjadi zombie. Ya, membuat manusia itu menjadi zombie. Bapak yang ngasih Tuhan. Di antara mereka itu saling membunuh. Kita baca kitab Nabi Zakaria. Kitab Nabi Zakaria pasal 14. Ayat 12 dan 13. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya, dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Nah, jadi hukuman murka bisul itu, ya, yang beracun itu membuat mereka tuh saling membunuh, mengangkat tangan kepada temannya itu saling membunuh. Itu kan zombie. Badannya pelentungan, gudikan, tapi bukan gudik yang rata gitu, tetapi yang melentung-melentung dan baunya busuk, Bapak Ibu contohnya. Kita akan membaca juga Wahyu 16 ayat 10.
Ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, dan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, malaikat yang kelima itu kan guruh dari Eropa, ya, menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang. Secara khusus ke tahta binatang. Saya tentunya tidak bisa ngomong secara terbuka, tetapi saudara hendaknya paham, ya, tahta binatang dan kerajaannya. Sehingga kerajaannya itu menjadi gelap dan mereka saling menggigit, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Kesakitannya karena apa? Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Padahal bisul tadi kan Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Perbuatan dari guru ke-1. Berarti guru ke-1 itu mencurahkan bokornya itu khusus juga ke tahta binatang. Bersama-sama dengan guru yang dari Amerika, dari Eropa, ya, ke tahta binatang dan kerajaannya. Karena mereka yang tinggal di tahta binatang yang menjadi gelap kerajaannya itu, mereka tuh kesakitan karena bisul. Berarti bisul itu kan terkhusus itu dicurahkan ke utara, ya ke utara tidak sembarang utara, tetapi ke tahta binatang. Bapak yang Tuhan. Tadi dikatakan kerajaannya itu menjadi gelap. Menjadi gelap itu artinya orang yang berada di tahta binatang itu dan kerajaannya tersebut menjadi sangat jahat. Ya, menjadi sangat jahat. Seperti setan, seperti iblis begitu. Iblis kesakitan. Ya, pekung, pelantungan seperti Zakaria pasal 14 tadi. Selagi masih berdiri, matanya itu menjadi busuk, lidahnya menjadi busuk, Bapak yang ngasih Tuhan. Dan mereka itu sangat kesakitan. Tidak bertobat, justru menghujat. Jadi antara guru utara dan guru yang dari Amerika itu bersama-sama ngeroyok tahta binatang dan kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tahta binatang itu bahasa Yunaninya tronos, artinya kursi yang megah, kekuasaan yang secara konkret, bukan kekuasaan biasa seperti apa begitu, tetapi kekuasaan itu konkret, ya bisa memerintah raja-raja, Bapak yang ngasih Tuhan. Kemudian tahta binatang itu menunjuk kepada penguasa atau raja. Orangnya berpengaruh, punya pengaruh besar atas raja-raja pada zaman dulu yang 10 tadi. Tetapi yang 3 pun bisa ditumbangkan. Itu juga menunjuk kepada tahta atau singgasana. Bapak yang kasih Tuhan. Tahta binatang itu terdapat di utara atau di Eropa. Terkait erat dengan perempuan sundal Babel atau gereja palsu, bukannya pikul salib, tetapi membuat perempuan sundal Babel itu bergelimang kemewahan, ya, bergelimang harta, dan menjadi penghujat serta mabuk darahnya orang suci. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6, perempuan sundal Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca. Ya, ini ayat-ayat yang sudah sering kita baca. Kemudian kita akan baca Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis
dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, sampai ayat 3 dulu. Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 itu adalah malaikat sang surya yang turun dari surga, ya. Kemudian memberitakan tentang jatuhnya Babel. Ya, jatuhnya tahta dari binatang dan kerajaannya. Dan perempuan sundal Babel, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu diberitakan oleh malaikat sang surya. Kemudian kita akan membaca ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya." Nah, ayat 4 ini khotbahnya guru ke-1. Ya, disertai 10 penatua dan 70 penghulu yang bekerja di daerah utara. Bekerja sama dengan guru dari Eropa. Bekerja untuk tahta binatang, untuk penghancuran tahta binatang. Bapak Ibu sun kasih Tuhan. Karena nanti kalau di dalam Wahyu pasal 17, maka tahta itu dibakar. Ya, perempuan sundal Babel itu dibakar, dimakan dagingnya, dibakar, dihabiskan. Karena sudah mendapatkan 10 gandengan baru, raja-raja dari timur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Wahyu 4 terus dibaca sampai selesai. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dan di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, "Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka berkata, "Sudahlah buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi." Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, 'Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?' Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, 'Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Terima kasih.
Jadi Wahyu pasal 8 ayat 4 sampai 20 itu khotbahnya guru ke-1 dari Indonesia. Sebab itu kalau saudara terhimpun kepada guru 1 sebagai 10 penatua dan 70 penghulu, saudara harus memahami Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai 20 ini. Jadi dia bernubuat, berkhotbah tentang kehancurannya Babel. Ternyata Babel itu ya yang merupakan ya pusatnya, punya kerajaan dan punya tahta binatang. Kitab Wahyu mengatakan demikian, itu sangatlah kaya raya. Ya, suatu institusi yang sangat kaya raya, usahanya tuh banyak. Ya, multi usaha, apapun diusahakan. Nah, semuanya itu tadi dibakar dalam waktu 1 jam. Bahkan kota besar itu, kota yang megah itu juga dibakar, hancur. Bapak yang kasih Tuhan. Semua yang punya hubungan bisnis dengan kerajaan ini, dengan tahta binatang ini, menangis Bapak yang kasih Tuhan. Menangis. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu kenyataan bahwa bumi itu dipamungkas. Nah, kemudian ketika tahta binatang dan kerajaan tersebut sudah dihancurkan, ya, tahta binatang itu dan kerajaannya sudah dihancurkan, bahkan semua barang dagangannya itu sudah dibakar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka umat itu dilepaskan dari gereja palsu. Ya, perempuan sundal Babel, Wahyu pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena penyelamatan mereka itu pada detik-detik yang terakhir, ya, pada saat Wahyu pasal 16. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka mereka ini harus melewati yang disebut kesusahan besar atau Great Tribulation. Mereka itu disebut sebagai orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung di dalam Wahyu pasal 7, ya. Ayat 9 sampai 17 yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka itu pakai jubah putih dan membawa daun palem. Umat tersebut membawa daun palem. Mereka itu mendengarkan ucapan dari guru ke-1 dari Indonesia yang berkhotbah panjang lebar tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, disertai 10 penatua dan 70 penghulu memberitakan Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai 20 tadi, kehancuran Babel yang dibakar dalam waktu 1 jam. Sebelum dibakar, penyakit segala macam, ya, ada sampar ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemenang yang akan merebut kemenangan yang disandang oleh Wahyu pasal 6 ayat 1-2, mari dibaca. Wahyu 6 ayat 1-2. Keenam meterai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, jadi guru yang ke-1 dari Indonesia yang akan bergerak ke utara dan kemudian berkhotbah tentang kehancuran Babel dan membawa umat dari Babel tadi, ya, untuk keluar dari Babel.
Tadinya tidak berani, tapi setelah kerajaan dan tahta binatang itu dihancurkan, mereka keluar dan mereka menjadi orang-orang yang digembalakan oleh anak domba, dibawa ke air kehidupan. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Mereka itu orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak sekali. Mereka itu orang-orang yang mempersembahkan ketujuh perkara. Mari kita baca. Wahyu pasal 7 ayat 12. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi mereka itu tidak dididik dan tidak terdidik dan tidak melakukan apa yang disebut sebagai persembahan kekayaan. Ya, mereka tuh orang yang sangat bersyukur. Syukur itu dalam bahasa Yunaninya Eukaristi. Orang yang sangat selalu melakukan Ekaristi, bersyukur. Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi tidak ada persembahan kekayaan. Baru setelah mereka itu masuk Great Tribulation, mereka ditolong oleh Gembala Agung, ya, digembalakan, dibawa ke mata air kehidupan. Mereka itu berhenti dari menangis, meratap, menangis, kelaparan dan haus. Itu artinya mereka tuh mengalami masa-masa lapar dan haus. Mereka tuh orang dari utara. Karena guru yang dari timur itu pergi ke utara, mereka mendengarkan berita Wahyu 18 ayat 4 dan sampai 20. Mereka dari utara datang ke timur. Sesuai nubuatan Amos itu, tapi tidak mendapatkan firman, karena firman yang dibawa oleh guru ke-1 itu dia terus ngikut ke barat. Pada saat pemeteraian Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, kan 4 guru dari Indonesia yang mogok itu. Nah, jadi setelah melaksanakan tugasnya di tempat tahta binatang dan kerajaannya tadi, dia langsung tidak balik ke timur, tapi langsung melesat ikut ke barat. Bapak Ibu sengasihi Tuhan, kalau dari demikian berarti kan kitab Wahyu itu susunannya tidak persis seperti apa yang pasal ayat itu tidak berurutan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya tidak berurutan. Jadi ketika mereka itu bertobat, mereka dari utara mencari di timur, tidak mendapatkan. Akhirnya mereka istilahnya begitu, rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tapi mereka itu diselamatkan melalui Great Tribulation, melalui kesusahan besar, dan mereka itu digembalakan oleh anak domba ke air kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa penunggang kuda putih, ya, yang mana itu menunjuk kepada malaikat Garuda, ya, yang bergerak dari timur ke barat. Sementara guru ke-1 yang juga disebut sebagai penunggang kuda putih, dia harus bekerja dulu di utara, baru ngikut bergabung ke barat untuk pemeteraian Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka itu disebut sebagai pemenang yang akan merebut kemenangan. Pemenang untuk merebut kemenangan. Merebut itu berarti ada satu perjuangan. Ada satu perjuangan untuk merebut kemenangan. Sudah menang, ya tidak langsung kemudian menjadi kalah. Tetapi pemenang yang merebut kemenangan. Artinya berjuang terus sampai menang. Sehingga menjadi generasi pemenang abadi. Bapak yang kasih Tuhan, itu bisa terjadi menjadi generasi pemenang abadi itu karena bersekutu dengan 9 penderitaan salib. Kita baca Roma pasal yang ke-8.
ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, jadi 9 penderitaan salib itu justru menjadikan kita tuh pemenang. Pemenang dalam hal apa? Mari dibaca ayat 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita tuh menang dari apa? Menang dari musuh bebuyutan kita, yaitu ular, ya, iblis dan seluruh keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Kita bisa meremukkan kepala ular, yang itu nanti akan terwujud tim hierarki, ya, yang dari timur itu akan menangkap ular, kemudian diikat, kemudian dimasukkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya atau bottomless pit, kemudian ditutup lubang tersebut dan dimeterai untuk tidak dibuka. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu sing kasih Tuhan, di sini dikatakan karena 9 penderitaan salib itu kita akan menang, menjadi pemenang yang merebut kemenangan, lebih dari pemenang, pemenang plus 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 plus. Yang disebut bahasanya yaitu generasi pemenang abadi. Nah, menangnya itu mereka nanti maut itu tidak bisa mengalahkan kita. Kemudian malaikat-malaikat itu melayani kita, melayani pengantin perempuan mempelai anak domba, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Bahkan ayat 39 dikatakan kuasa-kuasa yang di atas, penguasa kerajaan angkasa, ya. Kemudian yang di bawah, ya, dan segala makhluk setan dalam segala jenisnya, Bapak yang kasih Tuhan, itu tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Menjadikan kita pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi 9 penderitaan salib itu yang menjadikan kita generasi pemenang abadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, menyongsong sebentar lagi menyongsong tahun 24, itu kita tidak usah takut dengan segala macam penderitaan. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, bahkan kelaparan. Ditelanjang itu dipermalukan, ada bahaya, ada pedang, ya, terancam maut sepanjang waktu dan menjadi domba-domba sembelihan, artinya disuruh korban. Itu jalan untuk menjadi generasi pemenang abadi. Ya. Kaki kita diberikan kekuatan untuk menginjak kepala ular. Ular yang di atas penguasa kerajaan angkasa, yang di bawah bumi, ya maupun yang di bumi, yang di laut. Ya. Itu antikris, yang di bumi itu nabi palsu. Setan dengan segala macamnya, dengan segala jenisnya, itu tidak bisa mengalahkan kita. Tidak bisa membunuh kita. Kita akan tetap menang, Bapak yang kasih Tuhan. Sekalipun ada penindasan, Bapak yang kasih Tuhan, penindasan itu kalau karena Kristus, dan itu bisa memakai siapa saja. Seperti Tuhan Yesus mati itu, ya, memakai Yudas Iskariot, memakai orang-orang Israel, orang Yahudi, memakai Pontius Pilatus, memakai Herodes, memakai para
kepala pasukan, para tentara Romawi, dan tentunya ada perintah dari Kekaisaran Romawi. Salib itu bisa pakai siapa saja. Bapak yang kasih Tuhan, terlebih sangat bisa memakai orang yang dekat dengan kita. Seperti kita pernah diajar ya, geraji, arit, pukul besi, semua alat-alat bangunan itu tentu ada di rumah kita, dan pada saat kita sedang membangun semuanya itu diaktifkan. Tidak mungkin kita membangun di Jogja kemudian sebentar-sebentar pinjam geraji, harus ke Amerika, harus ke Eropa, harus kemana-mana, ya yang ada, yang kita miliki. Itu nanti akan berfungsi membentuk kita. Penindasan, penganiayaan, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, pedang, menjadi domba sembelihan, dan terancam maut sepanjang waktu. Itu akan membentuk kita, akan menguji kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjadi murtad pada saat kita ditindas, kalau kita tidak menjadi murtad pada saat kita mengalami kesesakan, kalau kita tidak menjadi murtad pada saat kita dianiaya, kita tidak menjadi murtad pada saat kita ditelanjangi, dipermalukan, pada saat lapar ada ancaman, ada pedang, pada saat disuruh korban terus, pada saat terancam maut, kita tidak murtad, justru kasih kita menyatu. Itulah mempelai. Pengantin perempuan mempelai anak domba, yang kasihnya itu justru diuji, pengantinnya itu kasih mula-mula itu diuji di padang gurun selama 40 tahun. Kasih pengantin itu dalam kesulitan, kesukaran, tiada tetaburan, gelap gulita, jalannya lekak-lekuk, banyak binatang buas. Itulah kondisi ketika Israel itu menjadi pengantin baru, ya, cinta mula-mula kepada Tuhan. Jadi menghadapi tahun 2024 kita tuh sudah terbiasa sejak kita mengenapi kitab Wahyu, kita harus menjadikan pengajaran salib itu menjadi suatu pengajaran yang diagungkan, ya, menjadi satu-satunya kekuatan untuk kita mendapatkan hikmat marifat, sampai kita mendapatkan, ya, apa yang tidak dilihat orang, kita melihat, apa yang tidak didengar orang, kita mendengar, apa yang tidak dibatinkan orang, kita bisa merasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan maju menghadapi tahun 24 dan kita tetap memegang kekuatan ilahi, kekuatan yang maha dahsyat. Itulah salib Kristus, ya, itulah salib Kristus. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, kita akan menjadi GPA, pemenang yang terus merebut kemenangan. Kita merebut kemenangan tahun 24 dengan apa? 9 penderitaan salib. Tidak ada cara lain, ya. Kalau kita mau menjadi seperti gereja palsu, menginginkan bergelimang kemewahan dan harta, ya nanti nasibnya seperti Wahyu 17, Wahyu 18. Semuanya dibakar, semua kekayaannya tadi dibakar dalam waktu 1 jam. Karena memang suratan Yohanes mengatakan bahwa, ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan seterusnya itu mengatakan bahwa dunia ini sedang dipamungkas. Ya, dunia ini sedang dipamungkas. Kebangkitan kita itu bukan karena kita mendapatkan kenikmatan daging, rasa dan harta, bukan. Kebangkitan kita itu adalah kalau kita tuh semakin sungguh-sungguh di dalam memikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaannya. Itulah jalan menjadi pemenang yang akan merebut kemenangan. Kita rebut kemenangan kita, ya, dengan tetap setia di dalam salib Kristus. Kalau kita sudah sekian puluh tahun mengenal pengajaran dan harus pada akhirnya menjadi perempuan sundal babil, berpakaian mewah, pakaian ungu dan kirmisi, semua penuh perhiasan, minumnya saja pakai cawan emas, tapi isinya darahnya orang kudus. Karena memang melakukan kejahatan inkuisisi selama 1260 tahun. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Maka ketika guru dari utara, ya, guru yang dari timur pergi ke utara bergabung dengan guru yang dari utara, guru yang dari Eropa, menghancurkan, ya, tahta binatang dan kerajaannya. Maka umat itu begitu
mudah untuk dimenangkan. Sampai terhimpun satu himpunan yang besar. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Mereka itu adalah orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu melakukan ekaresti. Bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bahasa Yunaninya memang mengatakan demikian. Ya, oleh sebab itu biarlah kita berdoa ya untuk semua saudara kita yang mereka itu ada indikasi seperti Wahyu 18 tadi, yang ada indikasi seperti Wahyu pasal 7 tadi, ya Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Mereka berpakaian jubah putih dan memegang daun palem. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keselamatan dengan cara yang paling lebih mulia lagi, lebih istilahnya lebih enak lagi. Tidak harus masuk kesusahan besar, tidak harus masuk great tribulation. Tuhan bisa menjawab doa kita. Dan Dia maha mengatur segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita doakan. Nanti yang mengatur Tuhan untuk menyelamatkan semua saudara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk tahun 24 menjadi pemenang yang merebut kemenangan dengan tetap menyatu dengan 9 penderitaan salib. Setiap hari pikul salib dan tidak usah menjadi galau, pengen menjadi Wahyu pasal 17. Penuh dengan kemewahan, penuh dengan harta, bisnisnya sangat besar. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi semuanya akan dihancurkan dalam waktu 1 jam. Kita akan pujikan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.